Jadi pelajarannya itu awalnya kan aku orangnya tuh bisa dibilang introvert, nggak bisa dibilang kayak susah berbaur gitu. Tapi semenjak ikut paskibraka dan mengikuti asrama itu jadi ekstrovert, tiba-tiba ekstrovert, mudah berbaur dengan teman-teman. Caranya itu mungkin dari kakak-kakak pelatihnya itu menekankan kita untuk disiplin. Kemudian ketika ada waktu senggang kita berdiskusi. Dari berdiskusi itu kita menjadikan satu pikiran menjadi satu. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Selamat datang kembali di Tapis, talk show pendidikan dan inspirasi sekolah. Yang merupakan ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi untuk membahas berbagai isu pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Bersama saya Gita dan saya Prada yang akan menemani sahabat Edu di episode sangat spesial hari ini. Semoga sahabat Edu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Amin. Nah sahabat Edu, menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Tapis menghadirkan edisi khusus yang bertema Semangat Kemerdekaan dan Perjuangan Generasi Muda. Kemerdekaan sekarang tentu bukan tentang megang bambu runcing ya di medan perang, tapi tentang bagaimana kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaan dengan karya, disiplin, dan prestasi setinggi-tingginya. Benar banget, dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Putri terbaik Lampung yang tahun lalu berhasil membawa nama harum Provinsi Lampung di Istana Negara sebagai Paskibraka Nasional 2025. Sudah hadir bersama kita Kak Nima Deira Puspanandini dari SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, dan Bapak Susanto, Pembina Ekskul SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah. Halo Pak Susanto, halo Kak Rara, selamat datang di Tapis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sementara kabar Rara juga baik. Sehat. Dari Lampung Tengah ke sini? Iya, 2 jam? Kurang lebih 2 jam setengah. 2 jam semua. Kira-kira prepare-nya dari jam berapa tuh kalau misalkan berangkatnya jam 6? Kalau Rara sendiri itu prepare-nya tadi bangunnya jam 4. Jam 4 pagi itu langsung siap-siap menuju ke rumahnya Mr. Santo. Oke. Itu masih ngantuk-ngantuk apa enggak? Betul, masih ngantuk jujur. Oke, udah sarapan belum nih? Udah. Udah ya. Alhamdulillah Sudah. udah. Oke, langsung aja ya kita masuk ya. Luar biasa banget Kak Rara, setahun berlalu setelah bertugas di Istana Negara, tapi aura kedisiplinannya itu masih kerasa banget ya Kak. Iya. Lagi pakai seragam kan ya. Keren banget. Selamat ya Kak Rara atas pencapaiannya di Paskibraka kasih. Nasional 2025 kemarin. Keren banget loh itu tuh. Jadi Paskibraka Nasional itu kan impian jutaan pelajar ya. Betul. Boleh diceritain gak sih awal mulanya? Kenapa sih tertarik ikut seleksi dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan bahkan sampai melangkah ke nasional? Jadi awal mulanya itu dari masuk sekolah SMA. Awalnya itu kan ada yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Di masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada pertunjukan demos ekstrakurikuler Paskibra. Dari situ Rara tertarik nih pengen ikut ekstrakurikuler Paskibra karena melihat kakak-kakak senior yang menggunakan pakaian Paskibra yang berwibawa, gagah, itu tuh memukau hati Rara, memikat hati Rara untuk mengikutinya. Jadi seperti itu. Oh, jadi pas adanya demos ekskul Paskibra langsung daftar gitu, langsung join Paskibrakanya. Iya, Paskibra. betul. Sebelumnya emang dari kakak-kakak senior sudah menginstruksi saya untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut karena saya dilihat oleh kakak senior saya memiliki potensi. Udah ditandain gitu ya, udah ditandain. Berarti dari SMP itu
belum masuk paskibra. Belum sama Belum? sekali. Jadi di SMP tuh hanya mengikuti OSIS, organisasi OSIS. Ya. Karena di SMP tuh kayak boring gitu, pengen upgrade diri ke yang lebih. Jadi di masa SMA ini aku pengen keluar dari zona nyaman. Keren banget ya, baru mulai join paskibra di SMA, tapi pas kelas 11 Udah melesat banget tuh langsung nasional. Nah, Keren kira-kira banget loh. nih apa tantangannya pas mau paskibra itu kan apa ya, kayak dari daerah terpencil seperti Mataram, Lampung Tengah sampai bisa provinsi, nasional. Kira-kira apa aja tantangannya? Pasti kan Kak Rara pengen nyerah gitu kan. Nah, apa Iya. yang Kak yang membuat Kak Untuk Rara? untuk tantangannya sendiri itu pastinya ada banyak banget karena kita harus membagi waktu latihan, membagi waktu belajar. Itu kan dua-duanya itu sangat penting karena yang di satu sisi aku juga ingin jadi paskibraka, di satu sisi ke tugas sekolah itu kan wajib untuk kita sebagai pelajar. Jadi gimana caranya aku mengurangi waktu bermain dengan teman-teman aku dan aku terus belajar agar tantangan itu tuh bisa berubah jadi lebih nggak begitu menantang gitu bagi aku. Jadi berarti bisa ya dia bagi waktu Antara buat paskibraka sama sekolah. Itu keren banget sih, akademiknya. Kak. Kebanyakan orang tuh nggak bisa loh ngatur waktu kayak gitu. Tapi Iya, Kak Rara Kak. bisa. Aku sendiri aja nggak bisa loh. Iya, Jangan gitu. hebat loh Kak Rara ini. Keren. Berarti Terima kasih. Kak Rara ini kan masih sekolah kan ya, Kak? Iya betul, masih sekolah. Agit ya berarti ya, Agit. Berarti Kakak sekarang ini dispen juga kan ya? Iya betul. Keren banget sih perjuangannya, Kak. Bisa ngorbanin waktu main, ngorbanin waktu sekolah. Justru sekolah itu dipentingin gak sih? Iya kan? Nah, aku tuh pengen nanya, Kak. Jujur penasaran banget. Momen apa sih yang paling gak bisa dilupain waktu karantina? Ada karantina kan ya, Kak? Ada betul. Nah, itu momen apa sih yang paling gak bisa dilupain? Jadi momen karantina di Desa Bahagia itu tentunya momen yang gak bisa dilupain. Kita bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Karena itu suatu pengalaman yang menurut aku benar-benar berharga karena jadi nambah relasi gitu. Kemudian di Paskibraka ini ada yang namanya kebersamaan, toleransi, dan identik paskibraka itu pastinya dikenal dengan kekeluargaannya. Kemudian ada satu momen yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Gimana tuh? Wah, kan waktu latihan itu pastinya kita capek. Waktu latihan pagi hingga sore. Kemudian malam harinya tuh ada namanya pemateri malam. Nah, di pemateri malam ini otomatis semua udah capek, ngantuk, pengen namanya ke kamar tidur. Iya. Itu pasti mereka pada ngantuk kan. Iya. Nah, di situ mereka mendengarkan materi, ada yang mendengarkan materi dan ada juga yang tidur. Tapi cara tidur dia tuh bener-bener kayak, wah, anak paskibraka tidurnya gitu ya. Kayak Gimana tidurnya tuh duduknya siap kayak gini, Siap sempurna matanya, iya, dan matanya tuh merem. Jadi kayak itu dia mendengarkan materi atau seperti apa gitu. Itu bener-bener hal yang nggak bisa. Iya betul. Itu bener-bener hal yang nggak bisa dilupain. Sampai-sampai ada kakak-kakak pemateri itu memanggil dia untuk maju ke depan dan menjelaskan ulang materi. Jadi itu konsekuensinya. Ada ya orang sikap sempurna sambil tidur? Dia tidurnya Sikap sempurna loh. tapi dia nggak dengar materi. Nggak dengar sama sekali. Bahkan ketika ditanya itu dia nggak bisa jawab. Bisa ya? Lucu ya. Oh, bisa Bener-bener momen yang nggak bisa dilupain. Iya bener nggak bisa dilupain banget sih. Apalagi orangnya. Iya betul. Oke, kalau dari Kak Susanto sendiri yang sebagai pembina Paskibra Kak Rara di SMA Negeri 1 Seputi Mataram ya. Iya. Gimana sih latihannya Kak Rara sehingga Kak Rara itu bisa tembus ke Paskibraka Nasional 2025? Terima kasih buat pertanyaannya Kak Gita sama Kak Rara dan sahabat Edu semuanya. Sedikit cerita bahwa sebetulnya seperti yang dikatakan Rara tadi, di awal-awal karena dia di SMP-nya belum mendapatkan bekal berkenaan dengan kepaskibrakaannya, jadi ketika demos dia tertarik dan memang sudah ditandai karena kan Rara lumayan posturnya tinggi. Ya 165 yang 165 ke atas kan kita tandai ya.
Tapi ya itu tadi karena memang masih belum punya bekal banyak tentang PBB-nya, tentang disiplin, tentang ada di kepelatihan itu kan ada harus mengeluarkan suara dan sebagainya, itu mungkin prosesnya agak lama. Dan sebetulnya di awal-awal itu Rara tidak begitu menonjol, namun mungkin karena keinginannya Rara yang luar biasa, rumahnya jauh, bahkan dia sengaja ke rumah saya untuk privat. Betul itu Itu banget. luar biasa. Banget banget. Dan itu awalnya orang tuanya Rara juga sempat tidak setuju ya, Ra? Iya, Kalau saya betul. boleh tahu. Kalau saya boleh cerita di awalnya ketika ayahnya cerita awalnya tidak setuju karena Rara pulangnya malam sekali. Gitu. Karena kan namanya anak perempuan mungkin dan sebagainya. Tapi kesungguhan itulah yang membuat kita tim sebagai pembina, saya melihat oh ini luar biasa, punya potensi. Dan yang hebatnya lagi Rara ini selalu masuk di 5 besar. Itu ketika dia di semester pertama, semester kedua itu masih konsisten untuk pembelajarannya. Itu yang jadi saya yakin. Jadi Rara insya Allah bisa. Bahkan mungkin Rara di awalnya nggak bisa lari itu. Betul. Iya, bener. maksudnya lari dalam arti kan kalau menjadi seorang paskibraka itu kan harus lari muter lapangan berapa kali. Nah itu di awal-awal itu ya mungkin Rara bisa cerita sendiri nanti Iya, gitu. Boleh Kak, boleh cerita. Jadi awal tahu paskibra itu kan pastinya ada yang namanya fisik ya. Ada fisik kayak lari, push up, back up dan lain-lainnya. Nah ketika lari itu satu putaran lapangan itu bener udah nggak kuat, udah nggak sanggup, kayak napas sudah gitu. Udah lemes ya? Iya betul. Jadi seiring berjalannya waktu terus latihan, terus upgrade diri. Jadi tiap minggu itu dikasih target lari berapa kali gitu. Seperti itu. Jadi faktanya dengan berangsur-angsurnya waktu, dengan latihan-latihan, ada privat juga ke rumah, dia rajin. Ya kita salah satu orang yang kita prioritaskan untuk di tim tahun 2025 kemarin. Oke, berarti Kak Rara ini hidden gem banget ya. Yang awalnya nggak menonjol sampai akhirnya tembus ke nasional. Melesat banget ya maksudnya. Banget ya. Oke. Waktu pengibaran bendera merah putih itu gimana perasaan Kak Rara? Kesannya gitu Kak. Itu kan istana ya. Itu Iya. kesannya gimana sih? Kesannya itu awalnya kan kita mengikuti karantina di Cibubur. Di Cibubur, Cibubur. ya. Kemudian di Cibubur itu kurang lebih 20 harian dan lanjut latihan ke istana. Itu awal masuk istana bener-bener kayak mimpi kan. Itu impian semua orang ya bisa Iya. masuk ke istana merdeka. Dan itu bener-bener nggak terasa kayak wah masuk ke istana nih, excited banget. Tapi awal-awal masuk tuh kayak langsung air mata tiba-tiba netes masuk ke istana itu, karena bener-bener momen yang gak akan aku lupain semasa jadi paskibraka. Merinding gak sih? Kak? Merinding banget Aku jujur. dengernya aja merinding loh. Iya tapi kayak terharu seneng Iya, gitu nggak sih yang kan? awalnya cuma murid biasa tapi pada akhirnya bisa Itu tembus keren ke banget nasional. sih. Itu Deg-degan bener-bener keren banget pasti ya. Nah, Kak Rara waktu detik-detik penaikan atau penurunan bendera waktu itu gimana rasanya? Rasanya itu deg-degan karena pengumuman formasinya itu di hari H itu juga. Jadi pengumuman formasi itu di hari H itu sebelum pengibaran dan penurunan. Jadi 3 jam sebelum acara itu, pelaksanaan itu kita pengumuman di Wisma Negara. Itu bener-bener kayak nggak nyangka gitu. Kebetulan aku dipercayai sebagai pasukan 8. Pasukan 8 atau biasa di nasional itu disebut trio Wek-Wek. Trio Wek-Wek Lucu banget. Iya bener. Maksudnya trio gimana? Wek-Wek. Trio Wek-Wek itu kan ada 3 cewek nih. Yang 3 cewek di belakang pentol. Pentol itu ada pengimbang. Pentol ada penggerek, pengimbang baki, sama pembentang. Jadi aku tuh di bagian belakang mereka. Itu bener, itu pasti impian semua umat ya. Semua paskibraka putri ada di pasukan 8. Itu sih yang paling bener-bener Luar Deg-degan biasa. banget sih. Tapi keren loh. Keren banget. Walaupun formasinya baru dikasih tahu 3 jam sebelum Iya. mulai, Kak Rara bisa adaptasi dengan baik. Iya.
Itu dadakan banget sih itu. Iya, itu deg-degan banget. Oke. Nah, kalau dari pihak sekolah nih Pak, gimana caranya biar melihat potensi Kak Rara di sekolah? Kalau tadi kan Pak Susanto udah cerita kalau Kak Rara ini privat ya ke rumah. Nah, itu privatnya itu emang khusus buat ekskul paskibra atau gimana? Ya, dalam kegiatan ekskul itu kan hanya seminggu satu kali. Itu pun kita kan sekarang kan dengan full day itu kan pulang jam 4. Iya, Jadi waktunya pastinya kurang. Nah, tim-tim seniornya dari mereka ini punya jadwal sendiri, yaitu mengadakan latihan privat, latihan mandiri, dilaksanakan di hari Sabtu, biasanya begitu. Dan di hari Sabtu itu mereka awalnya latihan-latihan sendiri gitu dengan senior-seniornya, dan akhirnya mereka konsultasi ke saya, oh silahkan aja. Jadi ke rumah, dan itu sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi sebelum Rara ini memang sudah ada latihan privat seperti itu, tapi tentu aja anak-anak yang berpotensi gitu. Ngelihatnya dengan seperti tadi, kita yang namanya melihat anak itu kan nggak langsung oh ini langsung jadi gitu. Lihat bagaimana dia mandirinya, bagaimana dia ketabahan hatinya, mentalnya, dan juga daya uji, daya tahan fisiknya gitu. Kalau misalnya kayak di awal-awal satu kali nggak lanjut satu putar lapangan, besoknya lagi nggak nambah lagi, ya itu akan menjadi catatan. Gitu. Dan itu kita evaluasi, kenapa kok tidak nambah seperti itu. Dan salah satunya yang karena tadi pertanyaannya dilihat bagaimana pihak sekolah melihat itu, ya dengan cara itu tadi. Kita selalu evaluasi apakah dia ada peningkatan atau tidak. Gitu. Dan salah satunya Rara ini ada sangat meningkat, bukan hanya si Rara ya, tapi ada beberapa yang lainnya. Ada beberapa yang lain. Oke, jadi keren banget gak sih Kak Gita, Kak Rara Keren yang banget tadinya loh nggak itu. menonjol, terus akhirnya ikut kelas private Kak Susanto yang merupakan pembina Paskib, dan akhirnya bisa tembus ke nasional. Ini jujur jarang sih Iya kayak kan? sistem privat kayak ini jujur jarang banget. Aku aja baru dengar loh ini. Oke, tapi Kak Rara mau banget effort ke rumahnya. Iya, Nah, effort Susanto. banget. Tadi katanya jauh ya rumahnya. Iya benar, jauh. Itu berapa kilo? Sekitar 20 km. 20 kilo Dan itu dari jalannya nggak seperti yang semulus, dibayangkan iya. itu, jalannya luar biasa. Naik apa ke rumah Kak Susanto? Naik Naik motor. motor. Oh, naik motor Iya, sendiri? Iya. naik 20 kilo. Iya. Keren gak sih? Effort banget gak sih? Effort banget. Jadi kalau saya boleh cerita, blok rumahnya Rara ini dengan beberapa teman-temannya itu memang jauh, gitu. Dan memang perlu effort sekali untuk berada di sampai sekolah. Itu segitunya, apalagi dengan ditambahan latihan-latihan. Itu jadi ya keren. Kalau latihan itu biasanya di mana? Biasanya di sekolah dan di rumah. Oh. Berarti setiap pagi tuh lari gitu ya? Iya, jadi ada target. Tadi tapi nggak setiap pagi tuh lari, jadi targetin. Misal seminggu ini dapat 3 kali lari. Aku juga kan waktu mau seleksi ke tingkat nasional tuh kan berat badannya jadi kurang. Jadi aku targetin lari 3 kali biar BB aku nggak nurun. Oke. Kalau dari Kak Rara nih, kan waktu itu kan sempat ada karantina untuk pelatihan ya? Iya betul. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang Kak Rara dapat dari pelatihan itu dan masih kerasa sampai sekarang? Jadi pelajarannya itu awalnya kan aku orangnya tuh bisa dibilang introvert, nggak bisa dibilang kayak susah berbaur gitu. Tapi semenjak ikut paskibraka dan mengikuti asrama itu jadi ekstrovert, tiba-tiba ekstrovert, mudah berbaur dengan teman-teman. Oke, jadi benar-benar membekas banget ya di diri Iya kita. betul. Iya. Kalau misalkan di karantina itu kan satu tim ya sama kita teman-temannya, ya Iya. kan? Nah, gimana sih caranya biar tim paskibrakanya itu kompak gitu? Caranya itu mungkin dari kakak-kakak pelatihnya itu menekankan kita untuk disiplin. Kemudian ketika ada waktu senggang kita berdiskusi. Dari berdiskusi itu kita menjadikan satu pikiran menjadi satu. Jadi seperti itu. Berarti emang udah kebentuk ya chemistry-nya itu. Emang udah kebentuk.
Baik, sesuai tema kita ya, edisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, yaitu semangat kemerdekaan dan perjuangan generasi muda. Nah, menurut Kak Rara dan Kak Susanto nih, apa sih arti kemerdekaan buat generasi muda atau Gen Z saat ini? Jadi menurut Rara sendiri arti kemerdekaan itu adalah hal-hal positif yang harus kita lakukan. Sebagai kita Gen Z, kita sudah kelas 12, itulah tanggung jawab kita untuk terus belajar, berprestasi. Karena kita kan mau terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pastinya. Benar banget. Jadi untuk Gen Z kita harus memanfaatkan waktu, karena kita kan ini udah merdeka ya. Iya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sungguh-sungguh dengan cara berorganisasi, disiplin, bertanggung jawab, dan menghindari hal-hal yang mencela seperti narkoba, kemudian tawuran, dan lain-lain. Oke, kalau menurut Kak Susanto sendiri gimana? Kalau menurut saya tentunya kemerdekaan itu adalah memang diartikan kebebasan, tapi kalau menurut saya mungkin lebih spesifiknya kebermanfaatan. Karena merdeka kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama buat generasi muda dan sahabat Edu tentunya jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau sudah kelas 12 misalnya, hal-hal yang bermanfaat itu lebih diutamakan daripada yang tidak bermanfaat. Iya, benar Gitu banget. sekali. Apalagi kelas 12 ini Kelas kan 12 kan kita mau Oktober iya, mau sudah TKA, SNBP, Betul SNBT. sekali, boleh curhat. Jadi ya sebaiknya melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dengan momen kemerdekaan tahun ini yang ke-81. Jadi ya harus banyak hal-hal yang lebih bermanfaat daripada yang tidak itu aja. Oke, jadi kemerdekaan itu bukan cuma sebatas kebebasan kita, tapi juga gimana cara kita mengisi waktu luang di kemerdekaan itu. Benar? Siap, betul sekali. Luar biasa. Beda banget ya jawabannya dari sosok paskibraka Iya, nasional benar banget. ini. Dan pembinanya juga. Pembinanya Beda juga yang ngelatih paskibrakanya. Benar. Oke nih, Kak Susanto. Iya. Sebagai pembina paskibra, latihan paskibra kan sering di stigma keras banget ya. Jadi kalau di sekolah aku tuh mereka tuh pada nggak mau masuk paskibra gara-gara ya panas-panasan, dimarahin, itulah inilah gitu. Dan bikin apa ya, kayak latihan melulu gitu. Padahal nyatanya kan gak gitu ya. Nah, betul sih. bagaimana cara Bapak ngedidik anak-anak Gen Z biar mereka tuh nggak trauma dan jadi males gitu? Terima kasih, pertanyaannya bagus, Iya, keren. Jadi lebih kepada sebetulnya paskibra ataupun paskibraka itu tidak melulu hanya baris berbaris mengibarkan bendera, tapi lebih dari itu. Ada nilai-nilai kekeluargaan, ada nilai-nilai disiplin, cinta tanah air, dan yang paling penting sih menurut saya bagaimana mereka menyadari potensi diri mereka dalam hal ini dalam bidang baris berbaris. Kalau kami, saya secara pribadi sebagai pembina, ketika anak-anak sudah mulai masuk di ekskul paskib, saya tanyain gitu, kalian memang sungguh-sungguh atau tidak? Karena memang ada komitmen yang harus kamu lakukan. Kemudian ketika mereka sudah komitmen, saya kasih penjelasan bahwa setiap pekerjaan dalam hal ini paskibra itu pasti ada hal-hal yang ada aturannya yang harus diikuti. Dan mungkin kenapa mereka harus melakukannya, misalnya ketika harus mereka push up, harus mereka ditegur dengan keras. Apabila ada kesalahan, kalau nggak ada kesalahan, kenapa harus ditegur, misalnya seperti itu. Karena memang pada dasarnya seorang paskibraka atau paskibra itu kan harus punya fisik yang kuat, punya mental yang baik untuk mengibarkan bendera Republik Indonesia sebagai simbol negara, itu kan butuh fisik yang kuat. Nah, itu kita tekankan, bagaimana kamu mau mengibarkan bendera kalau fisiknya nggak kuat? Kalau mentalnya aja gampang jatuh, untuk lari sebentar jatuh, misalnya seperti itu. Jadi lebih kepada mereka melakukan itu punya tujuan gitu. Tujuannya mengapa kita melakukan, misalnya harus ditegur, harus kompak, harus disiplin. Misalnya kalau komitmen kita latihan jam 4 harus sholat asar dulu misalnya, seterusnya. Kalau tidak sholat asar ya kita tegur, itu lebih kepada yang tujuannya tadi. Untuk mengibarkan bendera itu kan butuh yang namanya effort, butuh yang hal-hal baik sehingga nanti hasilnya baik. Saya rasa itu. Jadi mereka harus paham dulu.
mengapa mereka harus dikuatkan fisiknya, harus dikuatkan mentalnya, karena mereka sebagai pasukan pengibar bendera yang nyatanya itu pasti di lapangan. Itu sih. Bener sih, jadi yang aku tangkep paskibraka itu nggak cuma ngajarin fisik doang ya, tapi Iya. mental juga untuk kehidupan kita. Karena jujur aja di luaran itu kalau mental kita lemah ya kita kebuang, bener gak sih? Iya, betul. Bener kan? Apalagi Gen Z sekarang ya Iya, kan, kita ini. Karena faktanya kan kalau di luar itu lebih cobaannya lebih berat daripada latihan paskibra sendiri gitu. Emang terlatih buat kehidupan sehari-hari, buat masa depan juga kan. Iya. Oh iya Kak, aku mau tanya. Katanya ya, kalau mantan paskibraka nasional itu dapat banyak keuntungan dan kemudahan di masa depan. Itu benar nggak kira-kira? Terus juga kalau misalnya benar ya, kasih tahu gimana caranya supaya sahabat Edu ini termotivasi juga. Tentunya ada keuntungan atau kemudahan Purna Paskibraka ketika memasuki jenjang yang lebih tinggi. Pastinya ada poin plus. Contohnya seperti sekolah kedinasan. Karena ketika seleksi Paskibraka itu kan sama seperti kita mau sekolah kedinasan. Ada latihan Iya, fisiknya juga. betul. Jadi kita sebagai Purna Paskibraka pasti adanya poin plus, karena poin plusnya itu bisa dibilang Paskibraka Sudah terbiasa iya, ya. sudah terbiasa dilatih untuk latihan fisik. Jadi seperti itu. Jadi udah nggak kaget lagi ya kalau memang mau masuk sekolah kedinasan. Iya, betul. Iya ya. Wah, banyak juga ya kemudahannya. Banyak ini. Banyak ya. Berarti menjadi paskibraka itu merupakan investasi masa muda yang sangat menguntungkan juga loh sahabat Edu. Nah, Kak Rara, ada tips khusus gak buat sahabat Edu yang mau mengikuti jejak kakak menghadapi seleksi paskibraka? Jadi untuk tips sahabat Edu, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Aku pernah dengar dari Insinyur Soekarno kalimat, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, maka kalau jatuhnya akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar, dan apa yang sudah menjadi takdirmu pasti akan hadir. Satu kata, ragumu rugimu. Wow, keren banget. Terima kasih. Keren banget gak sih kata-katanya? Wah, aku baru denger loh, tapi aku baru denger sih udah keren banget. Iya kan, keren banget kan? Keren banget. Sedih, mau sedih. Jangan nangis dulu. Oke, lanjut. Nah nih Kak, pertanyaan terakhir. Kalau sebagai pembina paskibra nih, apa harapan kakak untuk ekskul paskibra di SMA Negeri 1 Seputi Mataram setelah Kak Rara berhasil memecahkan rekor ke tingkat nasional? Terima kasih Kak Gita. Harapannya tentunya mungkin pastinya 2025 Rara sudah ke nasional. Iya. Harapan kedepannya saya berharap masih ada Rara berikutnya Amin. yang bisa mengibarkan bendera dari wilayah yang nun jauh di Lampung Tengah sana, bisa ke Istana Negara, dan ekskul paskibra tetap menjaga marwahnya sebagai ekskul yang memang mengedepankan kedisiplinan, juga melihat potensi siswa dari segi positif, dan juga menjadi sebuah ekskul yang menjadi keluarga besar, baik itu dari Purna Paskibranya, anggota Paskibranya, dan nanti calon-calon anggota Paskibranya. Jadi kalau Rara bisa ke nasional, harapannya ke depannya ada banyak paskibraka lainnya dari SMA 1 Seputi Mataram bisa mengibarkan bendera. Amin. Ya Rabbal Semoga Alamin. doanya bisa terkabul ya. Amin. Ya Rabbal Semoga Alamin. anak-anak di luar sana yang masih di daerah terpencil bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga kayak Kak Rara. Siap. Oke, sebelum kita tutup episode spesial kita kali ini, apakah Kak Rara dan Kak Susanto ada pesan nih buat sahabat Edu kita? Jadi pesan untuk sahabat Edu, tetap semangat, jangan hanya menerima hasil. Jadi kalian harus mengikuti proses. Jadi semuanya itu nggak ada yang instan. Jadi untuk mengikuti jejak mungkin aku sendiri, kalian harus pinter-pinter membagi waktu, dan jangan sampai kalian memprosesnya itu tanggung-tanggung.
Oke, kalau Kak Susanto sendiri? Kalau dari saya buat sahabat Edu dimanapun Anda berada, sebagai generasi muda, generasi emasnya Indonesia, kalau kita pernah gagal, kalau kita pernah melakukan kesalahan, itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan karena kalian masih muda. Jadi jangan menyerah. Ada banyak lagi kesempatan yang pastinya bisa diraih di tahun-tahun mendatang. Karena orang yang berhasil itu bukan orang yang nggak pernah salah, justru belajar dari kesalahan dan kegagalan. Itu sih. Benar banget. Boleh tepuk tangan? Luar biasa sekali Terima pesan kasih. dari narasumber hebat kita hari ini. Oke. Terima kasih banyak Kak Susanto dan Kak Rara sudah hadir dan menginspirasi kita semua di TAPIS. Oke, sahabat Edu, hari ini kita belajar bahwa perjuangan mengorbankan semangat kemerdekaan bisa diwujudkan melalui kedisiplinan, prestasi, dan kontribusi nyata sebagai pelajar. Jadilah pemuda yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa. Sahabat Edu, tidak terasa sampailah kita pada penghujung acara. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Edu semua. Sekian, saya Gita. Dan saya Prada, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tapis berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.